sampai ada honorer yang digantikan posisinya oleh pelamar umum. Itu harus dikawal betul-betul. Tidak ada titipan. Ini yang harus dipastikan. Karena kita di lapangan itu sebetulnya regulasi udah disiapkan, implementasi regulasi ini yang harus dikawal juga sama pemerintah. Percuma regulasi disiapkan tapi implementasi diserahkan ke pemerintah daerah, tapi tidak ada pengawalan di situ, ada titipan dari ini, titipan dari itu, kita percuma. Yang jadi korbannya kita yang sudah mengabdi puluhan tahun. Ada honorer yang digantikan posisinya oleh pelamar umum. Itu harus dikawal betul-betul. Tidak ada titipan. Ini yang harus dipastikan. Karena kita di lapangan itu sebetulnya regulasi udah disiapkan, implementasi regulasi ini yang harus dikawal juga sama pemerintah. Percuma regulasi disiapkan tapi implementasi diserahkan ke pemerintah daerah, tapi tidak ada pengawalan di situ, ada titipan dari ini, titipan dari itu, kita percuma. Yang jadi korbannya kita yang sudah mengabdi puluhan tahun. Kalau kita bicara beban kerja, tenaga kesehatan, non tenaga kesehatan yang bekerja di Fasiankes, itu tidak kecil beban kerjanya, resiko kerjanya. Kita hitung berapa tenaga kesehatan yang meninggal dunia pas pandemi. Tidak sedikit. Apa pemerintah menjadikan itu sebagai pertimbangan? Enggak. Harusnya itu dijadikan pertimbangan. Kita menunggu keseriusan Komisi 2 dengan membuat pansus. Melalui pansus, kita menunggu kabar gembira dari seluruh honorer, tidak hanya kesehatan, seluruh honorer diangkat menjadi ASN. Ya, ASN PNS. Melalui apapun itu, melalui PP khusus, impres atau segala macamnya. Kita tunggu. Karena kita betul-betul berharap tidak adanya data-data siluman yang sudah didata oleh kalau di Kementerian Kesehatan melalui SI SDMK, tidak ada data-data siluman. Baik, mungkin cuma itu dari saya. Mudah-mudahan itu betul-betul mendapat kepastian khusus. Kita memperjuangkan 3 poin: kesejahteraan, kepastian status, dan juga regulasi. Terima kasih pimpinan sidang. Mudah-mudahan ini betul-betul terakomodasi dengan baik, dikawal dengan baik, dan tidak hanya menjadi janji-janji politik. Kita menungguin kepastiannya. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi pimpinan sidang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Umum. Nggak apa-apa, kita terima. Ya, dan kami mengucapkan terima kasih atas nama DPR, Komisi 2 kepada tenaga honorer kesehatan yang selama ini berjuang mati-matian memperjuangkan Indonesia lepas dari COVID. Tepuk tangan buat mereka semua. Ketua Ikatan Honorer K2 Polri, silakan 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita yang hadir di sini. Bagi kita orang Batak, terima salam saya. Horas! 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 Horas buat Bapak Junimat Girsang. Izinkan Pak saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Herawati Ginting dari Polres Simalungun, Pak. Polda Sumatera Utara. Mejuah kita kerina. Izin Pak, kami dari honorer kategori 2 Polri, Pak, ingin menyampaikan aspirasi dari semua rekan-rekan kita seluruh Indonesia, Pak. Izin Pak, kami hanya berjumlah 2.190 orang, Pak. Dan pada tahun 2016 sudah diverifikasi dan validasi, bahkan SSDM Mabes Polri sudah mengajukan ke Menpan. Hingga saat ini Pak, Menpan tidak ada tindak lanjutnya Pak. Mohon Pak.
suratnya ada Pak, dengan nomor B6328 bulan 12 tahun 2016. Sampai saat ini Pak tidak ditindaklanjuti. Sementara di surat Pak sudah dibuat untuk anggaran tahun 2017, 18, 19 untuk CPNS, tapi sampai saat ini Pak kami tetap PHL atau honorer kategori 2. Dan saat ini Pak bahkan dikeluarkan PP yang dilakukan untuk pemetaan Pak. Sehingga dipisah-pisahkan Pak, ada yang jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, sarjana, diutamakan yang sarjana Pak. Sementara yang SMA, SD, SMP ini Pak sudah memahami apa tugasnya. Jadi kami mohon Pak, dibantulah kami honorer kategori 2 Polri ini Pak. Jangan dipilah-pilah Pak, hanya 2.190 orang. Diangkatlah tahun 2022 ini menjadi PNS, bukan P3K. Diangkat secara tes prioritas Bapak. Jadi Bapak kami mohon kepada Bapak Dewan Komisi 2, bantulah kami Bapak memperjuangkan nasib kami. Sehingga kami tidak sia-sia datang ke Jakarta Bapak dengan dana partisipasi rekan-rekan kami Pak 50.000 per orang agar kami sampai ke tempat ini. Dan kami juga berterima kasih Bapak buat Bapak Junimat yang sudah bersedia menerima kami hadir kemarin itu Pak di Dapil. Sudah kami serahkan semua data-data itu Pak. Demikian Bapak, mohon perjuangkan nasib kami Bapak. Hanya 2.190 orang. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ketua Ikatan Honorer. Selanjutnya Ketua Forum Tenaga Pemadam Kebakaran Kabupaten Tegal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Yang saya hormati pimpinan Komisi 2, izinkan kami dari honorer pemadam kebakaran Kabupaten Tegal yang alhamdulillah hari ini bisa diantar langsung oleh beliau Bapak Agung Widiantoro, anggota Komisi 2 dari Brebes. Terima kasih Pak Agung. Kami juga diantar langsung oleh anggota di fraksi Golkar DPRD Kabupaten Tegal. Terima kasih Pak Jenny yang hari ini hadir juga. Izinkan kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah anggota kami sedikit Pak, hanya 36 orang yang belum diangkat sebagai pegawai negeri sipil, hanya 36 orang. Dan kebetulan Bupati Tegal sudah menyampaikan formasi sejumlah 36 juga. Tetapi melihat juklak-juknis yang ada, yang disampaikan oleh Menteri Pan-RB, sepertinya itu akan menghambat teman-teman kami yang sudah puluhan tahun mengabdi di pemadam kebakaran. Jadi kami berharap bahwa Komisi 2 sebagai bapak kami yang terakhir di Indonesia ini bisa memperjuangkan nasib 36 orang ini, agar pertama adalah diprioritaskan untuk menjadi pegawai negeri sipil di Kabupaten Tegal, toh hanya 36. Kalau menerima orang lain yang di luar 36, itu ongkosnya lebih mahal. Pertama, mereka yang 36 ini sudah 20 tahun mengabdi sebagai pemadam kebakaran. 20 tahun mengabdi itu kalau dihitung diklat, itu udah miliaran Pak. Miliaran. Dan mereka juga memiliki tingkat keterampilan yang luar biasa, meskipun gaji mereka hanya 62.000 per hari. 62.000 per hari. Kemudian dengan tingkat keamanan dan resiko yang luar biasa, setiap hari ada kebakaran, tetapi tanpa pelindung baju pemadam kebakaran yang memadai. Sehingga mohon dengan sangat agar Ketua Komisi 2 bisa memperjuangkan kami semuanya 36 ini diangkat langsung sebagai pegawai negeri sipil di Kabupaten Tegal. Saya kira itu Bapak Ketua Komisi. Bapak bisa mewakili tenaga damkar seluruh Indonesia atau cuma Kabupaten Tegal aja? Ada nggak yang sama kayak gini? Ada Pak. Ada Pak. Hampir semua pemadam kebakaran Kabupaten Tegal kan di seluruh Indonesia juga bernasib sama Pak. Ya, oke. Siap. Makasih. Kami kira itu Pak dari kami, tidak ada lagi tempat bagi kami untuk mengadu kecuali di DPR RI Pusat Jakarta. Dari kami cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Ketua Forum Tenaga Damkar Kabupaten Tegal. Tadi tenaga honorer Kemenkes berapa jumlahnya total? Bisa terdata nggak? Kalau untuk secara nasional honorernya itu kurang lebih yang kemarin yang divalidasi melalui SIDMK itu 255.249. Oke. Itu yang terdata. Oke. Belum lagi yang terdata. Baik. Baik. Ya. Jadi 255.000, 90.000, 2.000
Nah itu nanti memang urusan Komisi 2. Kalau yang 36 Kabupaten Tegal tuh urusan Pak Agung aja. Gini pimpinan, Sama Pak Agung itu. pimpinan itu terkait dengan yang sudah lulus kuotanya sudah diiyakan oleh Kemenpan begitu. Iya, itu kalau 36 kecil lah sama Pak Agung itu.